Di sini kita akan menampilkan bagaimana cara kita menggunakan Siakat. Pertama kita akan ditampilkan form login, di mana administrator, dosen, mahasiswa, ada Katma, nanti bisa login di sini. Untuk login pertama kali kita bisa menggunakan username admin, password admin, lalu klik tombol login. Setelah login berhasil, maka kita akan disajikan menu admin mulai dari master data sampai akun saya. Yang pertama dulu adalah master data. Ada master data pusat, akademik, sivitas. Yang pertama badan hukum. Kita tinggal entry data sesuai dengan data kampus. Nanti klik tombol simpan dan tersimpan. Begitu pula di perguruan tinggi. Yang paling penting adalah kode perguruan tinggi ini sesuai dengan kode perguruan tinggi yang ada pada Forlab, biar nanti proses pengiriman ke feeder dikti berhasil 100%. Untuk yang lainnya silakan isi sesuai dengan data yang ada, lalu klik tombol simpan. Program studi. Nah, di sini kita bisa menambahkan program studi banyak, artinya bisa lebih dari satu, sedangkan contoh di sini hanya satu. Kalau kita mau menambahkan tinggal klik tambah. Kalau kita mau menghapus, klik tombol hapus, ngedit, klik tombol edit. Kode program studi harus sama sesuai dengan yang ada pada Forlab Dikti. Nama dan lain sebagainya nanti tinggal diisi sendiri. Nama sesi diisi dengan semester. Jumlah sesi per tahun standarnya itu adalah 2 semester per tahun. Batas sesi adalah batas mahasiswa dinyatakan dropout, yaitu 8 semester. Untuk yang lainnya silakan isi sendiri. Pimpinan tinggal diisi, kita abaikan. Teknisi juga kita abaikan karena hanya mengisi jumlah. Sedangkan inventaris ini adalah intinya adalah mengeset atau menambahkan data inventaris pada ruangan. Misalkan ruangan A, nanti inventarisnya ada apa? Ada satu barang. Kita klik, oh ada Samsung, ada HP. Kemudian kita bisa menambahkan data lokasi sendiri, bisa menambahkan data inventaris. Jadwal perawatan jangan lupa diisi karena nanti berhubungan ke list jadwal perawatan. Nanti yang paling cepat atau yang paling awal yang harus dirawat nanti akan muncul paling atas. Nanti kalau sudah dirawat, kita klik edit, kita set lagi jadwal perawatannya. Akademik ada kurikulum, kita bisa menambahkan banyak kurikulum, di mana nanti kurikulum itu akan berisi mata kuliah yang nantinya akan diambil mahasiswa. Untuk pengisian kurikulum nanti bisa mengikuti contoh yang sudah ada. SKS wajib, SKS pilihan, jumlah SKS, dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk menghapus, klik tombol tong sampah ini. Kalau mengedit, klik tombol pensil edit. Mata kuliah ini adalah kelompok atau kumpulan mata kuliah yang sudah kita entrikan, di mana nanti ada kurikulum dan semesternya. Misalkan dari data yang sudah ada ini adalah mata kuliah matematika, berada pada kurikulum 2015 pada semester 1. Bahasa Indonesia kurikulum 2015 semester 2 dan seterusnya. Ketika kita mau menambahkan mata kuliah, kita tinggal klik tombol tambah mata kuliah. Diisi kode mata kuliah, SKS teori, semester, dan lain sebagainya. Kita ikuti data yang sudah ada. Misalkan ini matematika, SKS story-nya 2, praktek 0, lapangan 0. Untuk semester berapa ini? Untuk semester 1. Masuk dalam kurikulum apa? Kurikulum 2015, kelompok, jenis, inti, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting di sini adalah mengeset dosen pengampu mata kuliah. Jadi dosen pengampu mata kuliah matematika ini diampu oleh Juno Nurkolis misalkan. Untuk kelas A, kelas B juga sama. Nanti kita bisa set sendiri di sini. Jadi nanti dosen yang bisa mengentrikan nilai mata kuliah matematika untuk kelas A adalah Juno Nurkolis. Mata kuliah matematika semester 1 pada kelas B juga sama Juno Nurkolis. Tapi dengan catatan ini tiap pergantian tahun akademik harus diset ulang dosen pengampunya. Kalau sudah nanti klik simpan. Kalau sudah klik tombol tutup.
Nanti kita bisa entrikan sendiri sampai semester 8 atau 14. Bobot nilai, karena dosen mengentrikan nilai dalam puluhan, misalkan 90, nanti otomatis fitur ini akan mengubah angka 90 tadi menjadi bobot 4 dan rentang A. Predikat mengubah IPK menjadi predikat. Misalkan IPK saya 3,61, maka nanti otomatis saya mendapat predikat dengan ujian. Fasilitas penunjang kita abaikan karena hanya mengisi data. Batas SKS. Jadi kalau IPK saya itu 3, maka SKS yang KRS yang saya bisa ambil sebesar 24 SKS. Jadi pembatasan pengambilan KRS berdasarkan IPK. Kelas. Nah, sebelum mengentrikan mata kuliah tadi, ada baiknya mengentrikan kelas terlebih dahulu, karena nanti berkaitan dengan pengesetan dosen pengampu mata kuliah per kelas. Sebagai contoh, ini ada 2 kelas, kelas A, kelas B. Jangan lupa ada ID kelas. ID kelas ini nanti berfungsi untuk mengimport data mahasiswa. Mahasiswa A mau dimasukkan ke dalam kelas apa? Nanti kita lihat ID kelasnya ini. Jam kuliah ini berkaitan dengan pengesetan kita di menu jadwal kuliah nanti. Misalkan jam pertama itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8.30. Nanti kita bisa nambahkan sendiri jam berapa sampai jam keberapa. Set kurikulum ini adalah, jadi mahasiswa angkatan tahun 2015 dia mau memakai kurikulum yang mana. Nah, kita set di sini misalkan angkatan tahun 2015. Kita memakai kurikulum 2015, tinggal kita klik tombol proses, nanti akan muncul. Kemudian kita masuk ke menu sivitas, data dosen. Data dosen kita bisa menambahkan dengan 2 cara, yaitu tambah manual dan import Excel. Kalau dengan import Excel, jangan lupa ikuti format Excel yang sudah ada ini dan disimpan dalam format ELS atau 2003. Untuk menambah dosen kita bisa klik tombol tambah dosen NIDN 4444. Ini nanti dipakai untuk login, username-nya ini, passwordnya ini. Tapi nanti kita bisa ubah sendiri passwordnya ketika sudah login di menu edit password. Nama dosen, latar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor KTP, nomor telepon, kita tulis asal, nomor HP, alamat email, program studi induk, kita pilih salah satu, meskipun nanti bisa mengajar lintas prodi, kita klik tombol simpan. Nah, ketika klik tombol simpan nanti akan menuju ke tab berikutnya, yaitu alamat. Kita isikan jalan, alamatnya, pilih kabupaten, misalkan kita isi sembarang, kode pos, kemudian akademinya, tanggal mulai bekerja, tahun akademik mulai. Nah, ini nanti kita bisa ngentri sendiri di menu tahun akademik, tapi nanti dosen tetap S2 ukuran induk. Nah, untuk yang paling penting adalah statusnya ini. Statusnya harus aktif mengajar agar dia nanti bisa login dan bisa mengentrikan nilai mahasiswa. Setelah itu kita klik tombol simpan, lalu ke tab berikutnya yaitu jabatan. Kita isikan. Kita klik tombol simpan. Nah, setelah selesai kita klik tombol tutup. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Untuk menghapus, mengedit dan melihat profil, kemudian menambahkan penelitian, pendidikan dan lain sebagainya, kita klik tombol aksi. Nah, di sini kita bisa edit profil, detail profil, menambahkan pendidikan, aktivitas, penelitian dan lain sebagainya. Tinggal klik aja tombol tambah. Nanti otomatis kita isi, otomatis akan tampil. Data pegawai tinggal kita entry saja sesuai form yang ada.
data mahasiswa. Nah, ini data mahasiswa ini kita bisa menambahkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah PMB yang akan kita bahas di video berikutnya. Yang kedua adalah entry data manual, klik tombol tambah data. Yang ketiga adalah import Excel. Biasanya kalau datanya banyak itu kita importkan menggunakan Excel. Tapi yang perlu diingat sebelum kita menambahkan mahasiswa, kita lihat dulu tahun akademinya. Ganjil 2016, 2015, 2016. Berarti ini tahun berjalan 2015. Kalau tahun berjalan 2015, berarti ini kita ngentri data mahasiswa, otomatis dia itu tahun angkatan 2015. Misalkan di kampus itu ada mahasiswa angkatan 2013, 2015, 2016, maka yang harus kita entrikan terlebih dahulu adalah yang paling awal, yaitu angkatan 2013. Kemudian nanti setelah proses-proses KRS, proses nilai, barulah 2014, 2015, dan seterusnya. Kalau kita mau mengantarkan mahasiswa tahun 2013, berarti kita harus mengganti ini di menu akademika, tahun akademik. Tapi nanti kita bahas nanti. Yang pertama dulu adalah kita menambahkan data mahasiswa melalui fitur yang paling cepat, yaitu format Excel. Kita download formatnya dulu. Kita isikan sesuai contoh. Status masuk B, tahun masuk 2015, disamakan dengan yang ini tadi 2015. Semester masuk 2015-1 itu maksudnya 2015 semester 1, tanggal masuk. Kemudian ID kelasnya itu kita ambil di menu kelas. Nah, ini ID kelas 1, berarti ketika diimportkan nanti dia otomatis kelas A. Nah, kalau sudah, kita simpan di desktop biar mudah mencari. Lalu kita coba importkan data mahasiswa tahun 2015, kita importkan. Cari filenya dulu, mahasiswa, kita klik tombol import. Nah, maka otomatis dia akan sudah masuk dengan sendirinya. Nah, kalau untuk nyetak ATM, cetak data, nanti klik tombol aksi ataupun menghapus, ngedit profil. Agar data mahasiswa bisa masuk ke feeder, maka data-data ini harus kita isikan sesuai data yang benar dan harus kita isi semua. Karena di import Excel tadi kita hanya data-data yang paling utama, sederhana. Ketika kita klik tombol simpan, maka akan otomatis ke tab berikutnya. Nah, untuk bagian kecamatan ini, kecamatan provinsi ini menggunakan autocomplete. Jadi kita tinggal ngetik beberapa huruf, nanti akan keluar secara otomatis. Nah, kita cari. Nah, sebagai contoh ini aja. Masukkan kode pos 5 digit, klik tombol simpan. Data orang tua. Nanti diisi, klik tombol simpan terus, nanti lanjut ke akademik. Nah, ini sudah masuk ke kelas A dan lain sebagainya, status aktif. Nanti bisa diisi secara komplit sendiri nanti datanya. Berarti nanti untuk login sebagai mahasiswa nanti menggunakan username name, password name, tapi nanti juga bisa diedit sendiri setelah login passwordnya. Nanti bisa cetak buku induk, ekspor Excel, dan lain sebagainya. Nah, jika ada mahasiswa atau dosen atau level lainnya yang lupa password, nanti admin bisa meresetkan password di sini, di menu reset password. Misalkan tadi mahasiswa ini, Dian Wahyu Iswar ini, kita resetkan passwordnya. Nah, nanti akan muncul, tinggal kita nulis password barunya apa, sesuai yang diinginkan. Atau kita kembalikan lagi ke NIM-nya. Baru nanti dia bisa login. Nah, itulah sekilas menu mengenai master data. Untuk menu selanjutnya kita akan bisa melihat di video tutorial berikutnya. Terima kasih.